Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang soal-soal pretest yang sering keluar tahun sebelumnya, tahun 2020, tahun 2021. Soal PJOK yang sering keluar saat pretest. Hari ini saya ingin berbagi soal-soal tersebut yang mana sekitar ada 50 soal. Oke, soal pertama. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi? Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, silakan dipilih yang mana jawabannya. Jawabannya yaitu C. C yaitu mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Itu ini pembahasannya bisa dibaca sendiri di bawah. Pembahasannya bisa dibaca. Ketentuan perumusan indikator yaitu indikator dirumuskan dari tadi. Ini ada beberapa variabel bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, ini jawabannya bisa dipilih yang mana menurut kira-kira. Oke, jawabannya adalah C. Yang mana C? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ini pembahasannya bisa dibaca sendiri, terlalu panjang, tidak cukup waktu untuk membacanya. Nomor selanjutnya, nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK. Pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran.
Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? Ini ketika guru ada yang mengajar di pinggiran, internet tidak ada, proyektor tidak ada. Media apa yang sesuai kita bawakan? A. Video. B. Gambar. C. Guru dan siswa. D. Boneka peraga. E. Modul. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah C. C yang mana? Guru atau siswa. Jadi langsung kita peragakan sendiri tanpa alat bantu, karena keadaannya tidak mendukung. Ini pembahasannya bisa dibaca sendiri. Nomor selanjutnya, nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. E. Sumber belajar. Oke, coba dipilih jawabannya. Jawabannya adalah C. Yang mana C? Yaitu langkah-langkah pembelajaran. Ini pembahasannya mengapa bisa C, alasannya bisa dibaca sendiri di bawah. Nomor selanjutnya, nomor 5. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. 1. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan, terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. 2. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. 3. Mengabsen kehadiran siswa. 4. Memberikan persepsi materi dan menyampaikan materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. 5. Mengadakan pemanasan, diawali dengan lari keliling lapangan, permainan sebanyak 4 keliling. 6. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Yang jadi pertanyaannya yaitu aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah ini. Kegiatan di atas yang kurang tepat saat pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan doa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai mendukung materi. Kira-kira jawabannya adalah yaitu E ya. Jawabannya adalah E.
kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Bisa dibaca sendiri pembahasannya kenapa alasan bisa jawabannya adalah E. Oke, dilanjutkan dengan nomor 6. Nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutupan dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. 2. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 3. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. 4. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 5. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikut. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutupan di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Oke, jawabannya yang tepat adalah E ya. Jawabannya tepat adalah E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Oke. Pembahasannya belum menutup dengan doa, karena di sini belum menutup dengan doa. Oke, nomor selanjutnya nomor 7. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrisik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Itu jawabannya tepat adalah E ya. Jawabannya tepat adalah reinforcement ya. Ini kenapa bisa jawabannya E? Bisa dipilih sendiri ataupun dibaca pembahasannya kenapa jawabannya bisa E ya. Nomor 8. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi berkeliling
untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya. Memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Oke, jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Gaya mengajar. Ini hal-hal yang dilakukan oleh guru di atas merupakan B. Merupakan gaya mengajar. Nomor 9. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum. Lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan metode pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Dengan menghukum siswa keliling lapangan. Ini menggunakan metode pendekatan secara. Oke, jawabannya adalah A, ya. A, yaitu menggunakan metode otoriter. Menggunakan metode otoriter. Ini pembahasannya bisa dibaca sendiri. Ini terlalu panjang, ya. Sini menemukan jawaban, yaitu pendekatan ataupun cara yang hukuman yang dikasih oleh guru tersebut merupakan pendekatan secara otoriter. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang. Yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif. Menunjukkan peningkatan performa. Sebaiknya tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas. Dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk yaitu kita memberikan reward kepada siswa yang ada prestasi ataupun yang tidak berprestasi, kita berikan perasaan ataupun rasa perasaan kita tidak puas, menegur dan macam-macam, ya. A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Yaitu pendekatan kelompok kerja. Oke, jawabannya adalah yaitu D, ya. Jawabannya adalah D. D, yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Ini pembahasannya bisa dibaca. Sama dengan penjelasan pada pembahasan indikator sebelumnya, ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nomor 11, dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini, yaitu menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Oke, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, ya. C yang mana?
menganalisis. Ini jawabannya. Menganalisis. Ini pembahasannya bisa dibaca sendiri, yaitu tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Ya, ini bisa dibaca sendiri pembahasannya. Itu kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 yaitu rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Oke. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. memotivasi, B. menghakimi, C. menentukan peringkat, D. kelengkapan administrasi, E. syarat sertifikasi. Oke, jawabannya adalah jawabannya A. Jawabannya adalah A, yaitu memotivasi. Yaitu pembahasannya, tujuan dari penilaian rubrik yaitu adalah diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Itu kalau ada soal seperti ini. Oke, dilanjutkan ke nomor 13. Yaitu nomor 13, guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. rubrik, B. tes tertulis, C. tes komputer, D. tes keterampilan dan pengukuran, E. tes analisa. Yaitu jawabannya adalah D, yaitu tes keterampilan dan pengukuran. Yaitu jawabannya adalah D ya, tes keterampilan dan pengukuran. Jadi kenapa bisa D? Itu bisa dibaca sendiri pembahasannya. Nomor selanjutnya 14. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip. A. penilaian, B. penilaian untuk pembelajaran, B. penilaian hasil pembelajaran, C. evaluasi, D. pembelajaran, E. penilaian rapor. Oke, jawabannya adalah A. Jawabannya A. penilaian untuk pembelajaran. Yaitu jawabannya penilaian untuk pembelajaran. Pembahasannya adapun beberapa prinsip penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, yaitu 1. penilaian menentukan bagaimana siswa belajar. Proses pembelajaran harus ada dalam pikiran guru dan siswa ketika penilaian direncanakan dan ketika bukti atau keterangan ditafsirkan. Siswa perlu menyadari tentang bagaimana pembelajaran. Itu adalah jawabannya adalah A. Oke, nomor 15.
Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola. Dari sisi bagaimana permainan menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Itu seorang guru jasmani melihat penilaian lewat video. Itu termasuk ke dalam pendekatan, yaitu jawabannya yang mana? Adalah B. Pendekatan mengamati. Yaitu jawabannya adalah mengamati ya. Di pembahasannya bisa dibaca sendiri. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam, dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini kecuali ya. A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, E. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian. Oke, jawabannya adalah C ya. Itu C. Pengembangan keterampilan olahraga. Ini bisa dibaca sendiri pembahasannya kenapa bisa jadi C ya. Oke, nomor selanjutnya. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktekkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergen. Itu jawabannya adalah A ya. Yaitu A. Komando. Itu model gaya mengajar komando ya. Pembahasannya bisa dibaca sendiri. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 18. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa? Itu model. Yaitu jawabannya adalah B. Pembahasan bisa dibaca sendiri, yaitu jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut, adalah juga media yang kerap dijumpai. Sering juga pendidik
kita menyebutkan sebagai alat peraga. Ini model pembelajaran menunjukkan bentuk-bentuk lapangan dalam desain ya. Oke, dilanjutkan nomor 19. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat tingkat kerealistisan yang tinggi, B. kemampuan manipulasi ruang, C. kemampuan manipulasi waktu, D. representasi hampir nyata, C. semua benar. Itu jawabannya adalah E. Yaitu E. Jawaban adalah semua benar. Pembahasannya bisa dibaca sendiri di bawah ini ya. Oke, dilanjutkan dengan nomor 20, yaitu berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, E. Observasi. Oke, berikut ini adalah tindakan kelas ya. Dalam melakukan tindakan kelas. Yang mana kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya langsung saja A ya. Jawabannya adalah A. Merencanakan itu termasuk ke dalam tindakan kelas. Ini bisa dibaca sendiri penjelasannya kenapa bisa A ya. Jawabannya ada di bawah. Oke, dilanjutkan dengan nomor 21. Oke, 21. Objek material ilmu keolahragaan adalah. Objek material ilmu keolahragaan adalah 1. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana dan prasarana. Oke. Jawabannya kira-kira yang mana? Adalah C ya. Jawabannya adalah C. Manusia yang bergerak. Manusia yang bergerak. Ini bisa kita baca pembahasannya. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif penelitian dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologis, psikologi, sedang objek material meliputi apa yang diteliti. Misal benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Gerak manusia. Oke. Lanjut saja ke nomor 21. Nomor 22 yaitu dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut kajian filsafat. A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Itu dalam pilar filsafat. Kajian-kajian atau pemanfaat ilmu olahraga adalah. Itu jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Kenapa bisa A? Jawabannya adalah A. Ini pembahasannya kenapa alasan bisa jadi A. Yaitu 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, aksiologi. 3 pilar filsafat. Jawabannya A.
Oke, lanjut nomor 23. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah: A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuan untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Oke, jawabannya C ya. C yaitu tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Yaitu C. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Oke, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 24. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota. Yaitu Olimpiade kuno pertama dilaksanakan di kota. A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Yaitu jawabannya adalah B. Olimpia. Yaitu Olimpia. Pembahasannya bisa kita baca. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia. Ya, Olimpiade pertama di kota Olimpia. Baik, kita lanjut ke nomor 25. Yaitu pada abad ke-19 Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Perancis yang bernama, yaitu bangsawan Perancis. Olimpiade modern dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Perancis yang namanya adalah A. Robert, B. Thomas, C. Olympus, D. Freddy, E. Zidane ya. Oke, jawabannya adalah D, yaitu Freddy Baron de Coubertin ya. Jawabannya adalah ini, namanya agak ke Inggris. Coba dibaca sendiri ya. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena oleh seorang bangsawan bernama ini ya. Oke, lanjut ke nomor 26. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut perkembangan berjalan. A. Berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. Jawabannya adalah itu perkembangan perjalanan anak dari usia 0 tahun sampai 5 tahun. Tahapan-tahapannya adalah yaitu C ya. C yang mana? Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, dan meniti. Itu motorik anak ya. Tahapan-tahapan
perkembangan berjalannya anak. Oke, lanjut ke nomor 27. Yaitu mengiring bola dengan kaki termasuk gerak. Mengiring bola dengan kaki termasuk gerak. A. Manipulatif. B. Non lokomotor. C. Sepak bola. D. Lokomotor. E. Otomatisasi. Yaitu mengiring bola dengan kaki termasuk gerak. Oke, jawabannya yang mana? Yaitu jawabannya adalah A. Manipulatif. Oke, jawabannya adalah A. Bisa baca. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contoh jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sebaliknya, gerak non lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non lokomotor adalah meliukkan badan, menggayungkan tangan, membungkuk. Gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek. Contoh menangkap bola, memukul benda, mengiring bola, memvoli. Itu di sini adalah menggiring bola, itu termasuk ke dalam gerak manipulatif, yaitu gerakan manipulatif ya. Oke, dilanjutkan ke nomor 28. Yaitu guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan real. E. Membiarkan anak bermain. Yaitu guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional. Jawabannya yang mana? Oke, langsung dipilih adalah B. B. Memotivasi anak untuk bergerak. Yaitu memotivasi anak untuk bergerak. Nah, itu pembahasan bisa kita baca. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor. Misal gizi, lingkungan sosial maupun alam. Dan dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, bisa jadi orang tua, guru, dan lain-lainnya, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir, yaitu perkembangan motorik anak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 29. 29 ke nomor 29. Ke nomor 30. Menyampaikan materi servis bawah. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak, yaitu asosiatif, B. Afektif, C. psikomotor, D. otomatisasi, E. motorik. Itu menyampaikan servis bawah permainan bola voli, servis dari bawah. Itu adalah jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah A. Asosiatif. Ini pembahasannya terlalu panjang, bisa dibaca-baca sendiri sebagai pemahaman. Oke, kita lanjut ke nomor 31.
Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah: A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet. Yaitu hakikat melakukan pemanduan bakat olahraga. Pemandu. Oke, jawabannya adalah B. Jawabannya adalah memperkirakan potensi prestasi anak. Memperkirakan potensi prestasi. Oke, bisa dibaca sendiri pembahasan. Untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Itu tujuannya. Itu sudah sesuai, berarti memperkirakan potensi anak. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah: oke, dalam pemanduan bakat, aspek apa yang diperlukan? A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologi dan tingkat emosional. Yaitu jawabannya yaitu aspek yang dipertimbangkan dalam pemanduan bakat. Oke, jawabannya adalah D. Yaitu D. Biologis, biomotor dan fisiologis. Yaitu D. Biologis, biomotor dan fisiologis. Yaitu atlet yang berkemampuan tinggi, mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Oke, dilanjutkan ke nomor 33. Yaitu seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik. B. Isometrik. C. Eksentrik. D. Fleksi. D. Ekstensi. Itu jawabannya adalah B. Kenapa bisa B? Yaitu isometrik. Isometrik ya. Kontraksi isotonik. Kontraksi isotonik. Kalau isotonik adalah dalam kegiatan olahraga, salah satu contoh nyata kontraksi isotonik. Tadi kalau kita kontraksi isometrik ya.
Berarti kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik adalah dalam olahraga menggenggam raket tenis merupakan salah satu contoh kontraksi isometrik otot lengan bawah. Nah, jawabannya adalah sini ya. Oke. Jawabannya adalah B. Oke, dilanjutkan ke nomor 34. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan, panas, cahaya. B. Keseimbangan, gerak, gaya. C. Gravitasi, pendulum, elektromatika. D. Temperatur, gaya, periode. E. Massa, gaya, pengungkit. Yaitu dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa bisa B? Yaitu keseimbangan gerak dan gaya. Pembahasannya, dasar-dasar biomekanika ditunjang oleh fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kajian filsafat meliputi panas, bunyi cahaya, keseimbangan gerak, gaya. Dasar fisika yang digunakan oleh biomekanika adalah keseimbangan gerak dan gaya. Keseimbangan gerak dan gaya. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika. Yaitu ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika yaitu adalah A. Matematika, biologi, kinesiologi. B. Biologi, mekanika, motorik. C. Mekanika, terapan, biologi, fisiologi. D. Kimia, fisika, matematik. E. Biomotorik. Oke, jawabannya adalah yang mana? Yaitu C. C. Mekanika terapan, biologi dan fisiologi. Itu bisa kita baca. Biomekanika didefinisikan sebagai ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan dan ilmu biologi dan filsafat. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, pengembangan peralatan. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Mohon di-share kepada kawan-kawan yang lain dan juga di komen di bawah ini kalau memang ada yang keliru dan juga di like. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.